Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama Perempat RRI Padang melalui frekuensi 92,4 MHz. Hingga saat ini pukul 9:07 waktu Indonesia Barat ya. Dan sanak pandangan, pagi ini kita kembali bersama dalam spesial program Perempat RRI Padang di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau, yang tentunya merupakan sebuah ruang untuk mencoba menelusuri, menggali dan mengapresiasi serta mencoba mencari langkah-langkah strategis ya dalam kebudayaan Minangkabau ini tentunya. Dan pada pagi hari ini kita akan coba melihat kembali ya langkah-langkah atau strategi-strategi dalam pemajuan kebudayaan ya. Barangkali awalnya kita akan lihat secara umum, nanti kita akan mengerucut ke kebudayaan Minangkabau ya. Nah, dalam topik pembicaraan kita pagi ini adalah 10 objek pemajuan kebudayaan ya, 10 objek pemajuan kebudayaan, dan kita masih atau kembali bersama narasumber kita Mama Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Beliau adalah akademisi sekaligus juga pemangku adat untuk kaumnya, dan beliau merupakan dosen mata kuliah ilmu, maksud kami mata kuliah Islam dan budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang ya, sekaligus juga merupakan perangkat dari pimpinan adat di Kurai Bukit Tinggi ya. Baik, dun sana pandangan. Seperti biasa nanti Anda juga bisa bergabung, kami ajak bergabung untuk memperdalam perbincangan kita nanti bersama Wak Tuanku Mangkudun dalam kearifan lokal Minangkabau ini melalui dua line telepon kita, tentunya di 812-414 atau di 08166 09240 ya. Baik, dan sana sebelum kita mulai perbincangan ini, kami sapa dulu Mak Tuanku Mangkudun yang saat ini sedang tidak berada di Padang ya, tapi berada di satu kota lain di seberang lautan sana. Namun beliau masih menyediakan waktu beliau untuk kita dalam kearifan lokal Minangkabau ini. Sebuah apresiasi dari kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana audio saya, Bung Adit? Bagus Mak, bagus. Bagus sekali Mak. Iya. Ini kerinduan ke surau Perempat RRI Padang ini tidak bisa tahan ini, walaupun jauh masih tetap terkenang. Dan itulah manfaatnya dari teknologi yang kita rasakan ya Mak ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, Mak Tuanku, pagi ini kita akan mulai dibilang nih masuk pembicaraan yang baru lagi nih Mak ya. Tapi tentunya masih seputar kebudayaan Minangkabau, dan mengawali perbincangan ini kita akan lihat dulu nih tentang pemajuan kebudayaan itu sendiri Mak Tuanku. Dan dari literatur yang kita temui, ternyata ada 10 objek pemajuan kebudayaan, kan begitu Mak ya? Betul. Ini dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dari namanya aja undang-undangnya kita sudah melihat ini itikat baik sesungguhnya dari pemerintah betul, kita. Betul. Bagaimana pemerintah tetap memberikan ruang yang sangat luas bagi kebudayaan. Tentunya di sini bermakna kebudayaan daerah ya Mak ya. Betul. Untuk dimajukan. Nah, ini makna pemajuan ini juga perlu kita perluas ini sepertinya. Maju ini apa nih? Apakah dengan mengembangkannya dalam artian pelestariannya, ataukah dengan bukan merubah memodernisasinya demikian ya Mak ya. Atau juga dengan menyesuaikannya dengan suasana-suasana kekinian. Nah, ini makna pemajuan perlu kita apa ini. Kemudian juga makna kebudayaan tentu Mama akan lebih jelas nanti ya. Baik, Mak Tuanku.
Sebelum kita masuk ke 10 poin ini, Mak, barangkali ada baiknya kita dudukkan dulu pemahaman kita bersama tentang undang-undang ini ya. undang-undang ini, yaitu 10 objek pemajuan kebudayaan. Baik, kita mulai aja, Mak. Silakan, Mak Tengku. Terima kasih Bung Adit, Ya. Nusana Pandanga RRI Perempat dimanapun berada. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan terlambat cukup lama ini, 52 tahun. 62 tahun maka dari perintah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah memerintahkan pada pasal 32 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia. Nah, itu perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, baru pada tahun 2017 itu terjawab dengan sebuah undang-undang. Jadi perintah memajukan itu sudah ada dalam pikiran para pendiri bangsa sejak negara ini berdiri tahun 1945. Pasal 32 Undang-Undang Dasar. Nah, undang-undang itu baru lahir tahun 2017, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ada hal baru di sini, Bung Adit. Kalau dalam Undang-Undang Dasar, perintah itu hanya kepada pemerintah. Pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia. Tapi dalam undang-undang ini tidak disandarkan 100% kepada pemerintah, tapi diberikan kepada semua unsur negara. Unsur negara itu ada pemerintah, ada rakyat. Maka dalam undang-undang dalam undang-undang ini dijelaskan keduanya sekaligus, pemerintah dan masyarakat. Nah, maka pemajuan kebudayaan bukan lagi di bahu pemerintah saja, tapi juga di bahu masyarakat. Undang-undang itu menjelaskan bahwa pemajuan kebudayaan itu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kenapa? Karena kebudayaan itu bukan objek dari pemerintah semata, tapi kebudayaan itu adalah milik dan objek dari kehidupan masyarakat. Maka pemerintah bersama masyarakat memajukan kebudayaan. Nah, itu bunyi undang-undang itu. Ada hal baru di sini. Kemudian pemajuan itu dijelaskan dalam undang-undang itu setidaknya ada 4 aspek yang dilakukan. Yang pertama, pelindungan, bukan pelindungan. Jadi melindungi kebudayaan itu, unsur-unsurnya itu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, pengembangan. Kemudian ada pemanfaatan. Nah, ini yang menarik nanti barangkali. Nah, ada pembinaan. Jadi pembinaan pun tidak semata-mata diserahkan kepada pemerintah, tapi pemerintah bersama masyarakat. Ada pelindungan, ada pengembangan, ada pemanfaatan, ada pembinaan terhadap kebudayaan. Nah, kalau kita kembali kepada yang kita bahas beberapa bulan ini tentang kebudayaan, kalau secara antropologi kebudayaan itu bisa kita pisahkan dalam 3 bentuk. Ada ide, ada perilaku, ada hasilnya atau artefaknya atau peninggalannya. Jadi yang dilindungi itu adalah idenya, perilakunya, juga peninggalannya. Yang dikembangkan juga begitu, idenya, perilakunya, dan artefaknya. Pemanfaatannya juga, idenya pun harus dimanfaatkan, perilakunya dimanfaatkan, tentu saja untuk pengembangan kehidupan sosial ekonomi nantinya itu. Nah, pembinaan ide tentu dalam rangka ilmu pengetahuan itu. Ide kebudayaan itu dikembangkan, kemudian perilaku kebudayaannya dikembangkan dalam kegiatannya, dan tentu saja perlindungan dan pemanfaatan dari artefak peninggalannya. Nah, ini menarik kalau kita sudah masuk kepada objeknya nanti. Objek itu ada ide, di sana ada perilaku, di sana ada peninggalan, ada artefak. Kemudian pembinaan. Nah, ini yang baru dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini tentang pemajuan kebudayaan, bahwa pemajuan itu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dengan masyarakat.
Itu mungkin pengantar kita, Bung Adit, Iya. sebelum kita masuk kepada 10 butir objeknya itu. Baik, baik, menarik sekali ini. Terima kasih Mbak Tuanku untuk paparan awalnya dan saudara pendengar itu dia gambaran awal tentang pemajuan kebudayaan bil khusus dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya. Ada sebuah angin segar kalau saya melihat di sini bagi kebudayaan ya, dan tentunya ini merupakan bisa dibilang sebagai payung hukum untuk kita berbuat ya. Iya, landasan yuridis Ya, formalnya sudah cukup kuat, cukup sudah dalam kuat bentuk ya. undang-undang. Dan seperti yang dari awal saya bilang tadi, ada sebuah secara politis mungkin ya terkutip, ada sebuah itikat baik ya, ada sebuah Iya, niat mulia dari pemerintah kita untuk kembali memperkuat ya dan memajukan kebudayaan ini. Dan seperti kita ketahui bahwa kebudayaan nasional itu kalau nggak salah definisinya adalah puncak-puncak kebudayaan daerah kayak gitu ya, Mak ya. betul. Nah, Nah, artinya ketika kita bicara pemajuan kebudayaan, ya itu tentu apanya makna yang lebih khususnya adalah kebudayaan daerah, masing-masing daerah gitu ya, Mak ya. Nah, di sini saya juga menarik, Mak, ada kata-kata yang pertama tadi itu tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, ya. Nah, betul, betul. seperti kita ketahui, Mak, tentu pemerintah dan masyarakat dia sebuah apa ya, dua statuta yang berbeda tetapi saling terkait kan gitu ya, Mak ya. Betul. Artinya pemerintah kalau boleh dibilang itu adalah dari atas ke bawah, masyarakat dari bawah ke atas kan gitu ya. Bertemulah keduanya ini pada titik temu di tengah kan gitu, Mak. Kalau kita Mm-mm. analogikan seperti itu. Nah, kita pengen tahu lebih jauh nih, Mak, makna yang lebih konkret ini ya dari bagaimana pemajuan kebudayaan daerah itu dari perspektif pemerintah, kemudian juga bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan ini, Mak Tuanku. Ya, seperti Bung Adit katakan tadi, ada perspektif pemerintah, ada perspektif masyarakat di sini yang harus bertemu. Bertemu ya. Nah, pertemuan perspektif itulah yang akan menjadi kegiatan pemajuan itu. Hmm. Eh, Kalau menurut pemerintah ini objek kebudayaan ini penting dimajukan, di antara 10 itu seperti sastra lisan, seni, olahraga tradisional. Nah, eh, kalau menurut pemerintah itu penting, itu harus ada dialog dulu dengan masyarakat. Hmm. Jadi ini menarik ini untuk dikembangkan kata pemerintah. Tapi kata masyarakat, yang ini tidak kami pakai lagi, Pak, Bu. Iya, iya. Kalau tidak kami pakai lagi, bagaimana kami akan mengembangkannya? Nah, disinilah ada dialog untuk pemajuan kebudayaan. Program pemerintah itu harus ada istilahnya uji publik atau sosialisasi. Mm-mm. Dan sebaliknya, gagasan dari rakyat untuk memajukan itu juga ada usulan atau proposal, kalau bahasa sederhananya. Hmm. Ini kebudayaan kami yang bentuk ini ingin kami majukan, didialogkan dengan pemerintah. Nah, bertemulah dua perspektif itu. Bagi pemerintah, ini ada usulan dari masyarakat, mari kita pertimbangkan untuk pemajuannya. Karena nanti tentu saja terkait dengan segala aspek proses dan hasil itu berkaitan dengan anggaran dan sistem pemajuan itu. Misalnya untuk pelindungan sebuah artefak kebudayaan, Mm-mm. tentu saja nanti masyarakat akan mengadukan ini artefak kebudayaan kami ini perlu dilindungi nih, dan perlu pembiayaan. Nah, pembiayaan diajukan ke pemerintah. Atau sebaliknya, pemerintah melihat ini objek kebudayaan masyarakat ini penting kita kembangkan ini, termasuk untuk ekonomi, pariwisata dan segala macamnya. Mari kita bicara dengan masyarakat. Nah, kalau bagi masyarakat itu memang kebudayaan yang perlu dia terima sebagai sesuatu yang akan dikembangkan, di sanalah ada istilahnya sosialisasi atau uji publik terhadap sebuah proyek pemerintah. Misalnya
proyek untuk melestarikan tambang batu baru. Ya. Kemarin sedang hangat itu tambang batu baru Ombilin itu, kata pemerintah itu warisan dunia yang harus kita lestarikan. Nah, lalu berdialoglah pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat ada yang bisa menjelaskan, bisa membantu, mari kita kerjakan bersama. Nah, dialog inilah yang diharapkan berkembang untuk setiap objek kebudayaan yang 10 itu. Begitu Bung Adit. Iya. Nah, tentu dan dalam hal ini bisa ditarik maknanya bahwa dalam pemajuan kebudayaan ini tidak melulu atau tidak hanya dari kebijakan-kebijakan yang melalui pandangan pemerintah semata, kan gitu ya Mak ya, Betul, terhadap betul, objek-objek yang ada di daerah gitu, walaupun dalam hal betul. ini mungkin pemerintah daerah juga, kan gitu ya Mak ya. Nah, Ya, tapi juga ya, karena kita ketahui tadi bahwa kebudayaan tidak hanya sebatas kepada artefak ya, tapi juga ya. kepada ide dan perilaku. Nah, bicara ide perilaku ini kan bicara yang sangat substansi nih, Pak ya. Dan Betul sekali. tentunya Ya, substansi ini berada pada akar rumputnya kan begitu, Mak, pada betul. pemegang kebudayaan itu sendiri. Kalau di Ranah Minang kita bawakan mungkin ya kepada lembaga adat, pangulu kan gitu ya, Mak ya. Betul. Dan Ya. beberapa perangkatnya. Nah, tapi di sisi lain tentu juga masyarakat yang diwakili dari pemegang kebudayaan itu sendiri, pemegang adatnya, tidak juga semata-mata bisa semau perspektif mereka gitu ya dalam mengembangkan ini, kan gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, oke, jadi ini menariknya. Jadi ada sebuah pertemuan titik dari masyarakat dan pemerintah ini yang mungkin kalau kita tarik ke kebudayaan Minangkabau cocok juga Mbak ya. Apa istilahnya Mak? Barajo kanan kamu mufakat barajo kanan bana gitu ya, Mak, ya. Jadi Jadi kemufakatan. mufakat itu bukan Ya, hanya mufakat di antara masyarakat, ya. bukan hanya mufakat di antara pemerintah dengan unsur pemerintah, tapi juga mufakat antara pemerintah dengan masyarakat. Aha. Begitu, Bung Adit. Ya. Iya, baik, baik, baik. Nah, kita tidak akan berlama lama di sini, Mak, karena kalau kita lihat Oke, prosesnya nanti, oke. Ya, Mak. barangkali lebih menarik kita melihat langsung objeknya. Iya, Ya. betul. Ini sebagai pengantar aja. Kita hanya, Objek yang disampaikan oleh undang-undang ini iya, agak berbeda dengan yang kita bahas dengan cara pandang antropologi kemarin. Yang beberapa bulan kita sudah membahas cara pandang antropologi tentang unsur kebudayaan. hmm, Unsur kebudayaan kata antropologi itu ada bahasa, ada religi, ada sistem sosial, ada sistem iya. pengetahuan, ada sistem teknologi, ada sistem mata pencaharian, ada seni. 7 kemarin kita bahas. Tapi Nah, tapi itu pun iya. berdasarkan literatur ilmiah gitu kan, Pak ya. Iya, Hmm, antropologi ya, mengambilnya dari segi pengkajiannya. pengkajian ya. Nah, ketika undang-undang ini mengimplementasikan dalam bentuk program, Hmm, eh, ada 10. Jadi ada tambahan ya, ya. dan bentuknya lebih konkret lah kira-kira begitu ya. Kalau sistem religi atau sistem bahasa itu kan masih dalam teori atau dalam Hmm, pengetahuan. Nah, baik, dalam 10 objek pemajuan kebudayaan itu bentuknya lebih konkret. baik, baik. Misalnya yang pertama itu yang paling atas tradisi lisan. Ya. Baik, Nah, Mak, tapi tradisi maaf, Mak, sebelum kita ke sana, Mak, saya masih menarik juga ini, Mak, persoalan apa ya, pemajuan kebudayaan ini dari 4 poin yang sebelumnya, masalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Kan gitu ya, Mak ya. Karena sepertinya ya kita tidak akan bicara proses, tapi bicara strateginya, gitu ya, Mak ya, bicara langkah-langkah konkretnya. Nah, maaf ya saya potong tadi Mak ya masalah kita masuk ke tradisi lisan, kemudian kebudayaan dan seterusnya setelah ini Mak. Nah, perlindungan contohnya Mak. Di perlindungan, ya, di poin bukan perlindungan tadi Mak bilang pelindungan ya Mak ya. perlindungan. Perlindungan. Pelindungan. Oke, Jadi pelindungan berarti katanya lebih kata kerja ini. kata Kalau kerja. perlindungan itu kan Aktif pada ya Mak kata ya. sifat. Aktif ya Mak ya. Aktif Kalau ya. perlindungan Aktif berarti kata benda. dan Iya, baik. Nah, pelindungan, menarik sekali pelindungan. Nah, kalau kita pengen mencari titik temunya nih, Mak, tadi kan antara pemerintah bersama masyarakat. Nah, sekarang kita coba lihat ya. apa yang semestinya
Kalau dari sisi pemerintah mungkin kita serahkan ke pemerintah ya Mak ya. Mungkin pemerintah juga sudah punya platform tersendiri, punya konsep tersendiri. Nah sekarang kita dari unsur masyarakat ini Mak, sebagai penyambung lidah masyarakat barangkali gitu ya Mak ya. Nah apa kira-kira peran ataupun yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, terutama masyarakat adat, dalam poin perlindungan kebudayaan ini, bil khusus ya budaya Minangkabau tentunya Mak Tengku. Silakan Mak. Iya, 4 bentuk pemajuan ini kan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Nah, apa yang dilindungi, apa yang dikembangkan, dan apa yang dimanfaatkan atau dibina itu diberikan objeknya atau dilekatkan kepada objek. Jadi 10 objek itulah yang akan dilindungi. Nah, 10 objek itu yang akan dimanfaatkan dan 10 objek itu yang akan dibina. Jadi ketika masyarakat melihat sebuah objek kebudayaan itu ada di tengah masyarakat dan kemungkinan bisa punah atau rusak, maka ada kewajiban bagi masyarakat juga untuk melindunginya. Ketika objek kebudayaan itu terlihat tidak berkembang, stagnan atau malah makin lama makin mundur, misalnya saja ya, salah satu objek kebudayaan itu seni. Seni tari ini sepertinya makin lama makin mundur ini. Nah, siapa yang akan melindungi? Ya pemerintah, ya masyarakat. Misalnya sastra lisan ini sepertinya tidak berkembang ini. Siapa yang akan mengembangkan? Tentu masyarakat yang akan lebih mungkin mengembangkan. Pemerintah di sana sebagai supportingnya saja. Tidak mungkin pemerintah mengembangkan tradisi lisan misalnya, atau mengembangkan olahraga rakyat. Bisa juga dengan supporting, misalnya olahraga tradisional itu dengan perlombaan dilakukan oleh pemerintah. Tapi siapa yang akan berlomba? Tentu masyarakat. Tidak mungkin pemerintah disuruh berlomba. Nah ini barangkali cara memahami bahwa tiap-tiap kegiatan pemajuan kebudayaan itu dilekatkan kepada objeknya. Begitu Bung Ade. Iya, berarti ketika di sana terlihat posisi masyarakat dan pemerintah. Iya, berarti ketika sudah ada undang-undang seperti ini, Undang-Undang Nomor 5 ini Mak, dan belum juga terjadi pelindungan yang lebih masif atau pengembangan yang lebih intensif, kemudian juga pemanfaatan yang lebih luas dan pembinaan yang lebih intensif juga. Artinya masyarakat yang kita pertanyakan nih Mak ya. Artinya harusnya ini kan proaktifnya dari masyarakat dulu nih. Nah, nanti pemerintah akan menyambut begitu. Pemerintah tentu juga punya program untuk melihat mana objek yang pantas dilindungi, mana yang pantas dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina. Tetapi sebagai pemilik kebudayaan tentu masyarakat lebih banyak memahami ini objek ini sudah perlu dilindungi ini. Objek ini sudah tertinggal, perlu dibina ini. Objek ini sudah terbelakang, ini perlu dikembangkan ini. Tentu masyarakat pemakai atau pengguna kebudayaan itulah yang akan lebih memahami. Jangan dibiarkan sebuah objek itu terbengkalai. Jangan-jangan pemerintah memang belum melihat itu. Masyarakat yang memiliki lah yang akan lebih melihatnya karena ada dalam dirinya dan ada di lingkungannya. Begitu Bung Ade. Baik Mak, sepertinya ini ada telepon Mak. Kita coba terima dulu Mak ya. Ini awal-awal udah masuk telepon ini menarik nih sepertinya dari bagaimana kita. Baik, 812414. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Tia. Yo, dengan Pak Sultan. Dari Pak Sembamenan Luar Minturuna. Iya, silakan Pak Sultan. Nak kamu tanya lagi. Dia masalah kesenian tadi kan. Kesenian itu kan ada undang-undangnya. Jadi undang-undang tahun 2003 balik nomor 5 kan itu. Iya. Jadi nak kamu tanya lagi Tia. Jadi masalah kesenian itu sebenarnya tiap dari atas ke atau musik dari bumi. Jadi muka suinya kan atau kandak dari masyarakat atau perintah dari atas, kan betul? Iya. Sesudah itu, ambo gini ko istilahnya Tia.
contoh di bidang kesenian persambahan ko lah. Iya. Ambo untuk melatih istilahnya pemuda-pemuda tu nama berminat bisa Mas ya. Iya. Tapi ambo bawanya banyak nan maleh. Jadi kalau sudahnya tiba dimuncul di Pagunyo, anan tua-tua ni nak bergigi ke jual nak katanya. Jadi usul asalnya kira matia apa kini ko perencanaan awak jalan terbaiknya untuk mengiatkan kesenian gua. Baik. Sekian dari boleh Matia. Terima kasih Pak Sultan Pamenan di Lubuk Buntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagi saya sesuatu yang menggembirakan, Pak. Jadi ternyata ketika kita mengatakan bahwa ini sudah ruang nih, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, langsung sambutan dari masyarakat. Itu tujuan kita memancing ya, Mak ya. Silakan, Mak, gimana nih bagusnya, Mak, jawabannya? Terima kasih, Bung Adin. Jadi yang dikatakan oleh Pak Sultan Pamenan. Pak Sultan Pamenan itu pasambahan itu menyangkut 3 objek itu sekaligus. Ada objek tradisi lisan, ada objek adat istiadat, ada objek seni. Jadi kalau kita bawa ke undang-undang ini ada 3 pintu masuk di sana, Pak Sultan Pamenan. Yang bisa digunakan ya? Yang bisa digunakan, ya. Bahkan kalau mau menambah lagi, dia juga bisa masuk dalam objek pengembangan bahasa. Bahasa, ya, betul. Bahasa, ya. Tapi karena dia lebih jelas adat istiadat dan tradisi lisan, saya pikir di sanalah harusnya masyarakat menyusun rencana kegiatannya, sebab yang akan dikembangkan atau yang akan dibina, yang akan dilindungi itu ya perilaku, ya ide. Nah, di sana ada ide tentang pewarisan nilai-nilai adat. Tapi ada perilaku tradisi lisan. Di sana ada perilaku seni. Ada 3 hal yang bisa diajukan ke pemerintah untuk baik pengembangan, baik pembinaannya. Nah, pemerintah memang tidak mungkin memiliki perangkat untuk mengembangkan pasambahan. Yang punya itu pasti masyarakat. Maka ini memang ditunggu nama Boset dari bumi. Nah, ketika nama Boset dari bumi sebagai pemilik kebudayaan ini memiliki sesuatu yang akan diajukan, di sanalah ada dialog itu. Bagaimana misalnya Pak Sultan Pamenan mempunyai katakan surau atau tempat berkumpul dengan 10 orang pemuda, mengajukan ke Dinas Kebudayaan, kami perlu pembinaan ini, kami perlu anggaran ini, kami perlu pembiayaan. Nah, di sana dialognya dengan Dinas Kebudayaan. Tentu sistem dialog itu sederhana saja. Masyarakat memiliki dalam tanda petik badan hukum atau organisasi yang jelas untuk mengajukan pada Dinas Kebudayaan di tingkat kota atau di tingkat kabupaten atau bahkan tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Nah, kemudian pemerintah juga sebenarnya sudah membuka ruang itu dengan bidang-bidang yang siap dibantu oleh pemerintah. Nah, tinggal kita buka websitenya. Nah, ini perlu kerja anak muda ini, Pak Sultan Pamenan. Membuka website pemerintah, website Kementerian Kebudayaan atau Dinas Direktur Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mana bidang yang bisa dibantu oleh pemerintah. Tiap tahun ada anggaran, bantuan, bukan hanya dari pemerintah, bahkan dunia swasta menyediakan wilayah bantuan itu untuk pembinaan dan pengembangan. Namanya itu CSR atau biaya pengabdian masyarakat dari perusahaan-perusahaan. Ini perlu administrasi, sehingga orang-orang seperti Pak Sultan Pamenan tidak berpikir administratif, dia berpikir bagaimana mengembangkannya saja. Nah, bagaimana membuat administrasi itu? Ya dengan sedikit organisasi lah, apakah di kelurahan atau di RW, membentuk organisasinya sehingga legal standing istilahnya, tempat tegak kegiatan itu jelas untuk mengajukan program ke dinas atau ke pemerintah yang lebih tinggi.
Begitu pengantar saya, Bung Adi. Iya, ini sudah konkret sekali ini ya arahan dari mak tuangku. Ya. Jadi nggak pusing-pusing Ya, lagi, Mak. ini memang posek dari bumi ini. Iya, Kalau iya, yang iya. seperti ini, tidak mungkin pemerintah akan berpikir memajukan Pasambahan. Karena Pasambahan itu milik masyarakat, masyarakat yang lebih tahu. Iya, Masyarakat betul. yang akan mengajukan itu, kami perlu dibina ini, kami perlu dibantu biaya ini. Nah, kalau berjalan surang sih tidak boleh tapak, habis tapak pasukan pemenan nanti kan. Sementara ini objek kebudayaan 3 pintunya. Ada tradisi lisan, ada seni, ada adat istiadat yang sangat pantas dimajukan. Jadi kesimpulannya barangkali lebih konkretnya Pak Sultan Pamenan kumpul dengan para pemegang pemegang wewenang di daerah itu ya, Pak Tuanku ya. Betul. Kemudian berkumpul bermusyawarah, badan hukum kata Mak Tuanku tadi ya bisa jadi komunitas yang badan hukumkan. Betul, itu dia. Ya, komunitas badan hukumkan. Kalau bisa diurus badan hukumnya, alhamdulillah. Kalau enggak mungkin dia bisa nempel lah dengan musola atau masjid bisa mungkin, Mak ya. Artinya masjid A, musola A mengadakan ini kan gitu ya, Mak ya. Nah, kemudian Pak Sultan Pamenan rembuk, kemudian ajukan berapa proposal kali, Mak ya? Betul, tentu saja dalam bentuk proposal. Ya, ajukan ke Dinas Kebudayaan. Kan perlu juga tenaga yang bisa membuka membuka pintu, mengetok pintu ke Dinas Kebudayaan dan pemerintah daerah tentu saja, baik kota atau provinsi atau malah tingkat pusat. Kalau kegiatan Pak Sultan Pamenan itu ada untuk sekian wilayah, ini tidak tertangani oleh Sumatera Barat, bisa diajukan ke Dinas Kebudayaan Nasional. Kementerian Kebudayaan ya, Mak ya. Kementerian Kebudayaan, mudah-mudahan nanti ada Kementerian Kebudayaan yang baru ya. Sepertinya apa yang disampaikan Pak Sultan tadi memang banyak juga, Mak, yang jadi pemikiran selama ini bagi masyarakat kita terutama Minangkabau persoalan Pasambahan ini. Karena sepertinya hari ke hari Pasambahan itu semakin boleh dibilang semakin langka lah untuk ketik itu, Mak ya. Sehingga ketika ada di sini keempat-empatnya masuk dalam objek pemajuan kebudayaan. Di sana diperlukan pelindungan agar tidak punah. Kalau kata Pak Sultan Pamenan yang sudah habis gigi sekarang yang akan Pasambahan itu kan sudah mendekati kepunahan itu. Benar. Nah, kemudian pengembangannya. Mungkin ya, mohon maaf ini Pak Sultan. Jangan-jangan yang muda itu merasa, wah dari dulu Pasambahnya gitu-gitu saja tidak dikembangkan. Nah, perlu ada pengembangan. Tentu ada penelitiannya, ada para ahli yang bicara, cobalah Pasambahan itu dikembangkan untuk prosesi yang lebih kekinian gitu ya, Mbak ya. Menarik begitu ya. Nah, ada pemanfaatan tentu saja. Pemanfaatan Pasambahan sebenarnya sudah dilakukan oleh sebagian pelaku seni dan pelaku wisata ya. Pasambahan itu sudah dipakai oleh para wedding organizer, event organizer. Mereka juga, tapi mohon maaf juga yang melakukan untuk event organizer ini tidak bersentuhan dengan pelaku tradisi. Pak Sultan Pamenan ditinggalkan di kampungnya, wedding organizer di tempat upacara resmi menggunakan pidatonya sendiri. Kadang-kadang dikritik oleh guru-guru seperti Pak Sultan Pamenan itu pidatonya salah itu. Tapi mereka tidak pernah saling berkomunikasi. Nah, ini dua belah pihak sesama masyarakat, baik pelaku event organizer atau para MC itu ya, komunikasi dengan guru-guru tradisional juga harus dilakukan. Apakah itu melalui Dinas Kebudayaan agar Pasambahan itu, ini kita udah masuk salah satu ini ya. Pasambahan sebagai objek kebudayaan itu juga berkembang dan aktual. Nah, ini yang perlu dipikirkan bersama. Jangan Pak Sultan Pamenan saja memikirkan agar ini diwariskan, lalu event organizer berpikir sendiri untuk acaranya sendiri, tidak berpikir bahwa ini ada akar budayanya dari masyarakat. Nah, dua-duanya harus berpikir, dan tentu saja kalau bisa pemerintah juga bisa mewadahi ini agar perlindungan sistem Pasambahan itu
bisa berlanjut terus. Ya. Begitu Bung Ade. Betul sekali Mak Tangku ya. Baik, terima kasih Mak jawabannya, dan Pak Stan Pamenan, menarik sekali ya, udah konkret sekali ini dari Mak Tuanku ya, mudah-mudahan berhasil Mak Sultan ya dengan niat baiknya ini. Ya, mudah-mudahan. Iya, sampai Ya, ada yang perlu dijembatani di sini Bung Adit. Jembatan antara Pak Sultan Pamenan sebagai guru-guru Pasambahan di masyarakat adat, kemudian ada pemanfaatan oleh event organizer dan perlindungan dan pembinaan oleh pihak dinas. Iya, betul. Oke. Baik, Mak. Ini ada lagi, Mak. Telepon kedua. Kita coba terima, Mak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sis, Mas Tangku. Iya, baik. Nah, silakan Bu Mel ya. Iya. Oke, silakan Bu Mel, Mak Tuanku. Iya. Ini Mas Tangku, saya dengar tadi masalah objek daripada Pasambahan. Jadi di sini apakah di dalam Pasambahan itu atau tari Pasambahan tadi itu tergambar rasa kebersamaan, rasa persatuan, rasa sosialisasi masyarakat dari tari Pasambahan, sehingga ini menjadi bagaimana dalam sebuah helat atau pesta, baik di menghadiri mancanegara ataupun di pesta pernikahan, ini sangat ramai dilaksanakan orang. Apakah ini tergambar di sana, Mas, menjadi objek bagi tempat itu sendiri di ranah Minang? Penjelasannya, Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanpa kita sadari, Mak, kita melaju lagi nih ke bagian 10 yang lain. Kalau tadi Pasambahan, saya pikir lebih bagus begitu, Bang Ade. Iya. Lebih bagus begitu, kita terjun saja ke lapangannya. Iya. Menarik yang dikatakan Bu Mel tadi, Bung Adit, bahwa Pasambahan atau pidato Pasambahan, pidato adat ini juga dipakai dalam acara kenegaraan. Ini kan luar biasa ini. Iya. Tapi maaf, Mak, saya potong, Mak. Tadi Bu Mel sepertinya lebih fokusnya ke tari, Mak, tari Pasambahan. Nah, ini bedanya lagi nih. Yang satu kan, yang satu kata-kata kali apa ya istilahnya upacara Pasambahan pidato ya, Mak ya. Yang Bu Mel nih tari Pasambahan, karena memang kita lihat juga sekarang kan, Mak, ada tamu-tamu kenegaraan itu datang dengan tari Pasambahan dengan apa gelombangnya ya, Mak ya, tari gelombangnya gitu ya. Nah, kemudian acara di Baralek juga menyambut para pulai dengan tari Pasambahan dengan nah itu kan juga menjadi sebuah sebuah objek yang menarik untuk kita kulik hari ini. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit mengingatkan. Ya, kata Bu Mel tadi yang tari Pasambahannya ya. Tari Pasambahan itu kalau kita lihat sebagai objek kemajuan kebudayaan, dia masuk dalam seni tentu saja, ya. Objek seni, dan relatif tari Pasambahan itu sudah berkembang dia. Nah, yang mungkin perlu dipikirkan adalah bahwa tari Pasambahan sebagai objek seni dalam kebudayaan itu, apakah masih terhubung dengan masyarakat adat pemiliknya, atau dia sudah berkembang sendiri untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Sebab bagaimanapun tari Pasambahan adalah artefak atau sosiofek atau hasil dari kebudayaan Minangkabau. Nah, ada pertanyaan Bu Mel menarik tadi, apakah tari Pasambahan itu melibatkan masyarakat di sekitarnya? Ya, itu yang perlu kita dudukkan kembali. Jangan-jangan tari Pasambahan itu dia jadi eksklusif, menjadi milik seniman untuk pariwisata, untuk upacara saja. Iya. Harusnya tari Pasambahan, bahkan tari Galombang atau Uluambe di Pariaman itu milik masyarakat. Jadi baik pengembangannya, baik pembinaannya, jangan sampai terlepas dari akarnya. Akarnya masyarakat adat yang memiliki tarian itu. Nah, ya. Jangan eksklusif, kira-kira begitu yang diminta Bu Mel. Apakah masyarakat terlibat atau tidak? Begini yang dibahas Bu Mel. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya. Kalau kita bicara tentang tari atau seni tari Pasambahan sebagai salah satu objek kemajuan kebudayaan, dari segi keadaannya, kondisinya tari Pasambahan berkembang. Dia sudah berkembang dan sudah dimanfaatkan dalam berbagai event peristiwa
kebudayaan, baik kebudayaan tradisional di tempat barale atau tempat Tagak Pangulu atau peristiwa kenegaraan, bahkan sampai ke Istana Negara atau menyambut presiden pun sudah digunakan sekarang. Pemanfaatannya sudah luar biasa. Nah, yang dibahas Bu Mel barangkali menurut saya begini, apakah masih terhubung dengan masyarakat pemiliknya, masyarakat yang melahirkannya. Begitu Bung Adit. Iya, baik. Nah, dan saya menarik juga Mak dengan yang dari tadi saya dengar selalu Mak tekankan keterhubungan atau konektivitas kalau bahasa hari ini ya Mak ya, atau ya terhubungnya antara si pengguna dengan si pemilik, kan gitu ya Mak ya. Nah, betul. Iya, bisa minimal saya berpikir bahwa pertama untuk memastikan originalitas, kan gitu ya Mak ya. Ya. Karena bisa jadi, kita tidak mengatakan pasti Mak, bisa jadi ketika tidak terhubung, ya si pengguna ini karena sebatas pengetahuan mereka, kemudian mereka juga melihat ada perkembangan di luar, itu akan digabung-gabungkan, akhirnya originalitasnya menjadi sesuatu yang kita khawatirkan. Itu pertama Mak ya. Nah, yang kedua samping originalitas yang jelas sekali adalah keberlanjutannya. Artinya kalau terhubung dengan pemiliknya kan akan bisa dilanjutkan terus nih. Tidak hanya para pengguna yang parsial ini saja yang bisa memanfaatkan, tapi juga yang lain-lainnya. Kan gitu Mak Tengku ya. Nah, itu yang menarik saya ketika Mak selalu mengatakan terhubung dengan pemegangnya. Barangkali ini yang jadi PR besar kita hari ini Mak, karena ya contoh ringan aja Mak, ini persoalan pelaminan umpamanya yang sudah diributkan selama ini ya, pelaminan di luar rumah gimana semacam ini kan ketika tidak terhubung dengan pemegangnya ya Mak ya. Ada bahkan guru kita itu begitu keras itu persoalan pelaminan ini marah-marah beliau. Nah, ini kan nggak asik juga didengar nantinya oleh pihak luar ya Mbak ya. Ini sudah digunakan tapi kok pada ribut kan gitu ya Mbak ya. Nah, ini saya lihat persoalan di keterhubungan tadi tidak jalan barangkali ini. Bicara keterhubungan, barangkali yang perlu kita kembangkan adalah dialog antara katakan yang melahirkan seni itu masyarakat adat dengan pelaku seni. Iya. Yang juga jadi perbincangan sekarang seni musik. Apakah seni musik yang digunakan dalam berbagai peristiwa kebudayaan di Minangkabau itu masih berakar pada seni dalam kebudayaan Minangkabau? Iya. Nah, itu menjadi perdebatan juga. Ini seni yang dipakai sudah terlalu modern, ini sudah meninggalkan akar budaya Minangkabau. Iya. Nah, ini perlu duduk satu meja ini Mak ya. Dan kita berharap tentu ada fasilitatornya nih Mak. Nah, barangkali fasilitatornya di sini peran dari pemerintah. Iya. Membina para pelaku seni sebagai objek pemajuan kebudayaan itu agar tetap ada terhubung dengan pemilik kebudayaan atau masyarakat. Jadi dalam membinanya ini tidak parsial nih Mak, tidak sebagian ya, tidak membina pelaku saja, tidak membina pemilik saja gitu ya Mak ya, tapi saling dihubungkan. Kalau kita pakai idiom adat kan begini, anak cie kemenakan sabuah, jangan dipisah-pisahkan antara anak dan kemenakan itu. Benar. Mereka makan di piring yang sama, namanya kebudayaan. Kalau dalam hal Minangkabau, tentu kebudayaan Minangkabau itu ada masyarakat adat yang melahirkannya, ada masyarakat pengguna, katakanlah para pelaku seni. Gitu Bung Adit. Ya. Baik. Mak, lagi-lagi Mak, kita terima dulu Mak sepertinya untuk pertama ini kita memang secara umum aja dulu Mak ya. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adit. Iya. Ini dengan Pak Roni Caniago ya. Iya, Roni Caniago nih. Oke, silakan Pak Roni. Ini kita mau bertanya nih, tapi melenceng dari tema apa, Bang Adit? Sedikit melenceng nggak apa-apa, jangan jauh sekali. Masalah Minangkabau juga ini. Ya silakan. Ini kita mau bertanya sama Pak Datuk Mangkudun. Tuanku Mangkudun. Tuanku Mangkudun. Ini Pak Mangkudun. Kita mau tahu dari mana asal pertamanya orang Minangkabau ini turunnya gitu kan. Oh gitu ya. Iya, kan ada yang bilang dari sini, dari situ gitu kan. Iya. Kita ingin tahu yang kepastiannya. Yang kedua,
dari mana juga asal usulnya suku Caniago ini gitu. Oh, ini yang bertanya orang Caniago, Mak. Iya, kita kan ingin tahu ya. Ya. Menarik sekali ini. Itu dulu Pak Mangkudun. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir nggak ada jauh sekali nyimpangnya, Mak, ya, karena juga ada artefak di sana mungkin ya. Atau Terima kasih Pak Arnold Caniago ya. Pak Roni Caniago. Pak Roni Caniago. Iya, silakan, Mak. Begini, asal usul Minangkabau sudah kita bahas dengan Bung Adit kalau nggak salah 2 atau 3 kali pertemuan yang lalu. Iya. Kalau asal usul masyarakatnya itu sudah ditemukan oleh para arkeolog, itu memang sudah ada sejak 2100 tahun sebelum Masehi masyarakat di Bukit Barisan, di puncak-puncak bukit di Sumatera Tengah. Tapi kalau kita bicara tentang masyarakat adat Minangkabau, itu bermula dari Pariangan, Padang Panjang. Ya. Dan itu dipercaya tentu ketika masyarakat mendirikan nagari pertama Pariangan itu berlandaskan Islam. Nah, itu diperkirakan abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Dari Pariangan itulah turun masyarakat yang menggunakan sistem adat berlandaskan Islam. Karena kita menemukan Kato Pusako yang paling tua itu tentang undang nagari. Nagari itu harus berdiri, berbalai, dan bermasjid. Nah, itu sekitar abad ke-7 ke-8. Nah, dalam tuturan awal itu memang 4 suku yang dianggap tua itu, Bodi, Caniago, Kotopiliang itu hadir di sana di Pariangan itu dan turun ke Limaukaum sampai ke Bungos Tangkai. Nah, Caniago ini dari bahasa Sanskerta ini ya. Chania itu kalau tidak salah pedagang atau para filosof. Dan umumnya mereka adalah orang-orang yang berkembang dalam kegiatan ekonomi dan ilmu pengetahuan, bukan di pertanian. Chania. Nah, Bodi Chania itu budinya orang-orang yang berfilsafat tinggi dan berpengetahuan, kemudian para pedagang. Diperkirakan Caniago ini memang percampuran dari masyarakat India belakang dan dari masyarakat Tongkin dari Cina Selatan, India Selatan dan Cina Selatan, kemudian ke Champa. Maka Champa dan Caniago itu agak bertalian bunyinya. Caniago ini lebih banyak masyarakat pedagang dan masyarakat akademis, ilmu pengetahuan. Agak jarang orang Caniago itu yang petani, itu menurut teorinya. Tapi saya menemukan banyak juga orang suku Caniago yang memiliki sawah ladang yang luas. Iya, mungkin karena kearifan lokal lagi, Mak, ya. Karena di bumi pijak seturut dijunjung barangkali berlaku juga ya, Mak, ya. Itu sekadar jawaban untuk Pak Roni Caniago. Iya. Tapi lebih baik Pak Roni lah yang mencarinya, kalau saya yang menjelaskan nanti kurang tepat. Saya orang Kotopiliang. Dua sisi, Mak, ya. Baik. Nah, ini sepertinya telepon nggak putus-putus nih, Mak. Kita langsung terima kembali, Mak, ya. Tinggal 4 menit untuk pertanyaan dan menjawab. Oke. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sih, menarik sekali pertanyaan Pak Roni Caniago. Ya. Di sini sih di negeri Pariangan itu ada sebuah sejarah di sana, Pusaru, Kurang Lama Banap. Diukur pagi panjang 10 meter, diukur sore itu kalau berlebih dan tidak ada rezeki kata orang di sana, kalau kurang tanda ada masalah yang tidak ada diri kita. Takutkanlah ke sana kalau ingin tahu yang mana daerah Caniago. Baik. Oke, Bu Mel, waktu kita tinggal 3 menit, Bu Mel. Langsung pertanyaan. Pertanyaan itu aja, nambahin aja masih. Oke, baik. Kasih sih. Ya, Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mak Tuanku, ini sepertinya karena semangat dalam menanggapi ya, kita akhirnya ya saling isi mengisi. Silakan, Mak Tuanku, ya. Iya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah jawaban
setelah 62 tahun Undang-Undang Dasar memerintahkan. Undang-Undang Dasar memerintahkan kepada pemerintah, salah satu unsur negara. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Kemudian kebudayaan daerah adalah puncak-puncak kebudayaan daerah akan membentuk kebudayaan nasional. Itu dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Kemudian tahun 2017 lahirlah undang-undang untuk mewujudkan perintah Undang-Undang Dasar ini. Nah, di sini tanggung jawab pemajuan itu tidak di bahu pemerintah saja, tapi sekaligus bersama masyarakat. Maka dalam undang-undang dikatakan, Undang-Undang Nomor 5 ini dikatakan pemajuan kebudayaan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Nah, di sini ada tuntutan untuk dialog antara pemerintah dan masyarakat, baik untuk perlindungan. Pemerintah melindungi, masyarakat juga harus melindungi. Kemudian pengembangan, yang mengembangkan tentu pemilik kebudayaan yang harusnya mendahulukan. Ini yang milik kami yang perlu dikembangkan, dan pemerintah melihat mana yang potensial. Nah, di sana perlu juga dialog. Kemudian pemanfaatan baik oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah. Dan pembinaan tentu saja diharapkan lebih banyak kepada pemerintah. Tapi bagaimanapun juga sebagai pemilik kebudayaan, masyarakat yang lebih tahu mana yang perlu dibina, mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu dilindungi, mana yang perlu dimanfaatkan. Jadi bagaimanapun juga undang-undang ini memerintahkan jelas kepada pemerintah dan masyarakat. Dua-duanya harus bergerak, dan kalau saling bergerak sendiri-sendiri tentu dia tidak akan menghasilkan hal yang maksimal. Disinilah butuh dialog, baik di tingkat masyarakat sama masyarakat, masyarakat dengan pemerintah di skala tingkatan, pemerintah daerah dengan dinas kebudayaannya, sampai pemerintah pusat dengan kementeriannya. Dan ya, saya sangat menarik sekali ini kesimpulan ini. Tapi barangkali satu hal yang ada titik-titik yang barangkali tidak ingin terlewatkan juga kita adalah wadah. Nah ini terkadang masyarakat ingin dialog ini ya. Tapi terkadang mereka kesulitan mencari wadahnya kemana nih mau dialognya, kan gitu ya. Akhirnya terpaksalah ngomong sesama kita, kalau aku bahagia kan gitu ya. Nah ini persoalan barangkali. Gimana? Ya, dalam undang-undang ini yang dibahas itu ekosistem. Ekosistem itu melahirkan wadah, melahirkan perangkat, melahirkan arena atau ekosistem istilahnya. Itu ditumbuhkan bersama oleh masyarakat bersama pemerintah. Nah, pemerintah membentuk ekosistemnya dengan sarana dan prasarana. Masyarakat membentuk sistemnya atau membangun sistemnya dengan kolaborasi, dengan kerjasama. Maka salah satu yang baru juga di undang-undang ini adalah interaksi antar kebudayaan. Ini baru ini. Kalau dalam undang-undang dasar, kebudayaan nasional itu adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Dalam undang-undang ini dikatakan ada interaksi antar kebudayaan. Artinya yang interaksi terjadi pada satu daerah ya, antar beberapa kebudayaan gitu. Iya, antar kebudayaan juga dan intern kebudayaan tentu saja. Itu yang akan membentuk ekosistem. Ekosistem kebudayaan itu tanggung jawab kedua belah pihak, baik pemerintah dengan sarana prasarana dan regulasinya, masyarakat tentu saja dengan perangkat sosialnya, perangkat masyarakatnya, baik masyarakat adat atau masyarakat modern, lembaga-lembaga masyarakat. Terakhir sekali nih saya ingin ketiga sana ya. Perlu nggak diselipkan istilah kata-kata masif di sini, Nah, baik itu dalam perlindungannya, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan ini, artinya betul-betul sampai ke akar secara menyeluruh secara masif gitu, Karena selama ini kita udah dengar nih ada pembinaan, ada pemanfaatan, tapi pertanyaan apakah sudah masif itu belum nih? Nah, gimana, tentu? Iya, masif itu tentu harus ada tumbuh kesadaran di semua pihak. Masif itu mungkin lebih kepada harapan, Bung Adit. Ya, harapan kita agar ini menjadi gerakan masif. Undang-undang ini sudah berjalan 7 tahun. Ketika kita merasakan antara tiada ada dan tiada,
maka muncullah harapan untuk masif itu. Agar undang-undang ini menjadi milik semua pihak, bukan hanya milik pemerintah saja. Karena sudah dijelaskan di sana yang berkewajiban memajukan itu pemerintah dan masyarakat. Nah, masif itu adalah harapan kita agar ini menjadi milik bersama. Undang-undang ini kita yang bersama yang akan menjalankan mobil ini. Kira-kira begitu. Baik, Mak Tangguh, terima kasih, Mak, dan menarik sekali berbincang kita baru di pengantar aja kita udah sebegitu serunya. Mudah-mudahan nanti pas nanti akan terasa lagi kalau kita bicara masing-masing objek itu. Objek yang sudah maju sendiri kencang dia lari di depan, ada objek yang tertinggal terseok-seok di belakang. Iya, betul. Menarik sekali, Mak. Baik, Mak, sekali lagi terima kasih, Mak. Jauh-jauh dari di Bandung sekarang nih, Mak ya. Saya bocorkan aja. Lagi di Bandung, lagi di Bandung, masih sempat ke Padang lewat Zoom. Terima kasih, Mak. Ya, nanti malam ada tontonan wayang golek. Saya ingin melihat wayang golek di sini. Iya, luar biasa. Emang budayawan ya, Mak ya. Ya, mudah-mudahan ada interaksi antara wayang golek dengan bahasa Minang nanti. Amin. Nah, itu salah satu objek kemajuan kebudayaan yang dalam undang-undang ini. Oke. Baik, Mak, sekali lagi terima kasih, Mak, dan iya, selalu sehat, Mak ya. Mudah-mudahan minggu depan dan seterusnya kita kembali garap nih 10 objek pemajuan kebudayaan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tangguh. Iya. Baik, dan selamat pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada hari ini. Terima kasih atas didengarnya, atas teleponnya, dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya pamit bersama Mak Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.